Iya. Nah, untuk transfer pricing ini ya, transfer pricing ini kita sudah memahami sebelumnya bagaimana responsibility centers itu bisa diciptakan di dalam suatu organisasi. Responsibility center, dan juga ada beberapa sistem responsibility centers. Nah, karena adanya responsibility centers itulah nanti terbentuk transfer pricing, gitu ya. Kalau nggak ada, ya nggak bisa, gitu loh. Nah, saya pengen bertanya nih ya, bertanya dulu nih, apa sih, siapa yang masih ingat gitu ya? Silakan raise hand aja atau langsung menjawab, sebutkan namanya. Apa sih yang dimaksud dengan pusat pertanggungjawaban gitu ya, pusat pertanggungjawaban atau responsibility center? Silakan. Ada yang mau Pak, menjawab nggak? mau jawab. Ya, silakan. Mau jawab, Pak. Ya. Siapa nih namanya nggak kelihatan? Pusat pertanggungjawaban. Sonia Sonia, ya? Pak. Sonia, ya silakan Sonia. Iya, Pak. Jadi pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh suatu manajer, Pak, dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan, Pak. Oke. Jadi pusat pertanggungjawaban itu dipimpin oleh manajer. Dia bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas gitu ya. Ya, betul, Sonia Marisa. Nah, itu. Jadi sudah tahu tuh ya. Jadi ada unit-unit bisnis dalam suatu organisasi yang dipimpin oleh manajer dan dia mempunyai aktivitas tertentu gitu. Nah, ini pertanyaan saya lanjutannya adalah untuk mengetahui aktivitas tertentu itu kan ada ukuran kinerjanya. Manajer A bertanggung jawab terhadap ini, kinerjanya bagus kalau dia ini gitu ya. Ukurannya apa nih kinerja dari masing-masing unit bisnis yang dipimpin oleh satu manajer gitu. Nah, nanti makanya dibagi, nanti ada beberapa responsibility centers, ada beberapa gitu ya, berdasarkan kegiatannya. Nah, ada ada apa namanya, pusat pertanggungjawaban itu dibagi ke beberapa kelompok. Nah, silakan nanti siapa yang mau menyebutkan apa saja sih yang ada di responsibility center itu. Ada beberapa jenis, silakan disebutkan. Selain Sonia, coba, ayo. Saya, Pak. Siapa? Aduh. Saya, Pak. Siapa? Revina. Revina, silakan sebutkan Revina. Yang responsibility itu yang investment center sama profit center bukan, Pak? Ya, ya. Apa saja tadi, Revina? Investment center sama profit center, Pak. Ya, ada dua yang disebutkan Revina. Apa tuh maksudnya tuh, Revina? Kalau investment dia bertanggung jawab atas, sebentar ya, Pak. Investment center bertanggung jawab diukur melalui profit atau laba yang dihasilkan, Pak. Oke, terus kalau profit center? Profit center profit ya, Pak, pendapatannya. Pendapatan. Nah, bedanya apa dengan investment tadi? Iya. Investment lebih ke ini nggak sih, Pak? Lebih ke saham gitu, Pak. Yang dihasilkan gitu. Iya, memang ukurannya profit juga, tapi dia pembandingannya apa? Pembandingannya adalah dengan investasi kan? Iya, Pak. Ya, jadi kalau profit center ya udah pendapatan dikurangi belanja, biaya, beban, itu jadi profit, itu ukurannya kan di manajer. Tapi itu biasanya yang manajer di tingkat bawah ya, middle gitu ya. Tapi kalau investment dari profit itu berapa sih sebenarnya jumlah investasi yang dihasilkan gitu. Kalau investasinya sedikit, profitnya banyak, makin bagus kan, daripada profitnya sedikit, investasinya banyak gitu. Gitu ya. Oke, Revina, bagus. Oke, selain itu apa tadi? Pusat laba, pusat investasi, ada lagi nggak? Silakan. Elsa, Pak. Ya, Elsa, mana? Yang selanjutnya berarti kelanjutan Revina ya, Pak? Ya. Ada revenue center sama expense center, Pak. Oke, bagus. Apa itu maksudnya itu? Oke, Pak. Kalau revenue center itu gimana caranya kita menjual untuk keuntungan yang lebih besar? Ya. Kalau pada expense itu kita menjual dengan harga yang lebih kecil untuk keuntungan yang lebih besar, Pak. Oke, ya, jadi itu ya, Elsa, ya, bagus ya. Jadi revenue itu ukurannya nanti kalau profit center manager itu diukur gitu ya. Diukur berdasarkan seberapa besar dia menghasilkan revenue gitu. Tapi kalau cost center dia seberapa hemat lah. Dia kan udah punya standar cost-nya ya. Standar cost-nya segini, pokoknya cost di HRD misalkan harus segini. Ternyata dia lebih tinggi. Wah, nggak efisien nih gitu loh.
Nah, itu yang diukur dari situ. Dia nggak dihitung berapa revenue-nya karena dia nggak punya fungsi revenue di situ. Gitu ya, paham ya semua ya? Nah, kalau kita mau berbicara tentang transfer pricing, berarti sebenarnya ada transfer dua gitu ya. Minimal 2 pusat laba. Nah, ini dia lebih ke pusat laba ya, pusat laba karena nanti akan dilihat namanya transfer ya, transfer price, harga gitu ya. Harga yang akan menjadi ini peralihan, entah itu barang ataupun jasa dari pusat laba A ke pusat laba B. Nah, itu ada harganya tuh gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, saya contohkan saja begini ya. Saya contohkan biar lebih real ya. Misalkan ya, ini ada Apple lah ya. Mohon maaf nih paling gampang soalnya kalau saya mencontohkan Apple. Apple itu gitu ya. Ada nanti unit usahanya gitu ya, unit usahanya. Ini yang misalkan penjualan chip. Nah, chip itu ya, chipnya yang ininya apa namanya prosesornya. Sekarang kan pakai M1 ya, pakai M1. Ini merupakan salah satu responsibility center juga. Selain yang lain ya, mungkin di sini ada unit apa gitu ya. Nah, ada unit ini MacBook lah misalkan, MacBook. Ada lagi nanti unit bisnisnya yang misalkan iPhone. Nah, di sini ya iPhone nih, misalkan iPhone. Ada lagi nanti mungkin banyak ya unit bisnisnya, ya unit bisnis mungkin penjualan dia tersendiri gitu ya. Chips nih, silakan diperhatikan ya, nanti akan ada pertanyaan saya di sini. Chips. Nah, chips ini dibutuhkan oleh iPhone kan, maupun MacBook di sini, maupun juga iPad nanti unit bisnis sendiri, gitu ya. Kalau di sini kita anggap nih pusat laba nih chips nih, sehingga chips ini, gitu ya, chips ini dia memproduksi sendiri. Misalkan ternyata harga memproduksi sendiri, ini dolar aja ya, chips ini yang M1 ya, M1 itu seharga 15. Ah, 15 nih. Ini terdiri dari tenaga kerja, bahan baku gitu ya, dan lain-lain gitu kan. Kalian tahu tuh HPP itu dibentuk dari apa kan kalian tahu ya. Nah, chips ini akan digunakan oleh iPhone gitu, oleh iPhone di sini. Oke. iPhone. Sehingga ada transfer nih. Karena di sini pusat laba gitu ya. Di sini juga pusat laba, sehingga terjadi transfer pricing. Berapa sih saya mau transfer? Karena kan diukurnya laba kan. Ketika dia menjual di sini ya, pusat laba itu pendapatan dikurangi dengan biaya, beban. Pasti pendapatan itu nanti beban itu ya HPP ini gitu, diukur. Berarti dia harus menjual gitu, seolah-olah menjual padahal di unit sendiri ya. Makanya ada transfer gitu. Nah, menjualnya biasanya ya pakai margin lah. Oh, nanti di slide-slide berikutnya akan ada penjelasan bagaimana cara menetapkan harga transfer pricing itu. Gitu, nanti akan saya jelaskan ya. Berarti ya minimal lah, kita sederhanakan dulu. 20. Jualnya kan ada, berarti ada keuntungan margin kan. Marginnya berapa di sini? Kalau seperti ini, Amelia, berapa nih marginnya nih? Dia HPP-nya 15, dia jual ke iPhone, unit iPhone 20, marginnya berapa? 5, Pak. Ya, berarti ini kan keuntungan dia kan 5 ya. Berarti dia transfernya ini seharga 20 ke sini. S20 ya, dolar, 20 dolar. Inilah yang akan dipakai sebagai input untuk membuat iPhone untuk chipsnya, untuk prosesornya. iPhone kan banyak ya, ada prosesor. Ini kita anggap 20 nih sebagai HPP yang baru di sini. Ada apa? Layarnya gitu kan. Layarnya mungkin lebih murah lah 5 gitu kan. Ada apa lagi di sini? Kamera ya. Kamera mungkin lebih 17 gitu ya. Saya nggak tahu nih harga realnya berapa. Sehingga nanti mungkin total sama biaya tenaga kerja dan lainnya, ini iPhone itu misalkan 300 gitu ya. Gitu, ini 300. Ini HPP. HPP inilah nanti yang akan dikirim ke unit apa pemasaran, penjualan ini sebagai harga produksi di sini gitu. 300 bisa jadi nanti ada margin, dia jualnya 400 gitu ya, sehingga ada margin keuntungannya adalah sebesar $100 per 1 biji iPhone gitu ya. Nah, ini bisa transfer pricing sini, ini juga bisa transfer pricing seandainya unit penjualan ini sebagai pusat laba
gitu. Tapi kalau pusat revenue ya nanti kita jelaskan lagi ya. Pusat revenue ya udah pokoknya harganya segini, lu jual segini aja. Lu nggak bakal diperlihatkan keuntungannya berapa gitu ya. Nah, kalau di sini kan harus ada nih. Keuntungannya bisa kelihatan nih. Nah, berarti 100 ini 5 gitu. Itu ya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah harus selalu seperti ini? Gitu ya. Kalian kalau lihat iPhone dulu itu pakai punyanya Intel. Chipsnya ya, pakai iCore 5 segala macam ya. Sebelum dia memproduksi sendiri tahun ini, tahun lalu lah, M1 namanya M1 dia. Dulu itu dia pakai Intel beli. Nah, jadi pihak di luar Apple nih. Gitu, pihak dari Apple. Nah, ini si iPhone ini, unit produksi iPhone, unit bisnis iPhone, ini bisa saja beli dari sini gitu. Gitu ya. Seharga berapa? Nah, ini yang akan saya jelaskan tadi gitu. Ini bukan transfer pricing ya, bukan transfer pricing, tetapi misalkan di sini harganya cuma 17 dengan spesifikasi yang sama, kualitas yang sama, pokoknya sama semua bahannya. Ternyata Intel punya chips yang 17 sama dengan i1. Apakah iPhone bisa beli dari internal atau dari Intel? Nah, ini yang akan saya jelaskan berikutnya. Ini boleh saja. Makanya boleh saja. Jadi transfer pricing itu juga dipengaruhi oleh harga pasar. Ini kan harga pasar ya. Ternyata Samsung juga bikin, harganya juga segitu. Wah, berarti lebih mahal ini gitu ya. Apakah boleh? Boleh saja dia cari tempat lain. Nah, ini akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Tapi transfer yang saya mau mendefinisikannya, transfer pricing adalah ini tadi, antara chips, divisi chips dengan iPhone yang harganya 20. Nah, paham ya di sini ya? Paham nggak kira-kira? Nah, sistem ini dirancang sebenarnya ada tujuannya ya, ada tujuannya. Kenapa sih nggak usah misalkan ya, nggak usah pakai transfer harga lah. Si chips itu nggak usah ngasih harga segini, saya harus beli segini. Kenapa sih begitu kan? Harus ada seperti ini, gitu ya. Tujuannya apa? Ada transfer pricing, gitu kan? Kalau nggak ya udah kasih aja saya, nanti saya hitung sendiri, gitu kan? Misalkan seperti itu. Nah, karena memang ada trade off nih, jadi trade off antara biaya dan perusahaan. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kalau ini kan perusahaan Apple secara keseluruhan, nanti laporan keuangannya kan gabungan gitu ya. Ketika dikonsolidasi ya akan kelihatan untungnya di sini untung 5, di sini untung 100, berarti untung perusahaan secara keseluruhan kita anggap yang lain nggak ada gitu ya. 105 gitu kan. Gitu. Ya enggak? 105. Tetapi memang perlu kita menetapkan harga transfer ini supaya nanti salah satunya adalah ini mengukur kinerja ekonomi unit bisnis gitu. Kalau begitu nggak kelihatan nanti. Oh, si chips ini dia HPP-nya 15, tapi dia mampu menjual. Chips ini pun bisa menjual ke tempat lain ya. Saya punya M1 20, saya bisa belilah. Kalau si iPhone nggak mau beli, saya keluarin ke Samsung, saya tawarin ke Samsung, mau nggak beli ini punya saya M1 seharga 20. Nah, ini bisa dia menjual keluar juga bisa gitu. Yang penting kan dia laba sebesar-besarnya gitu ya. Laba sebesar-besarnya ukuran kinerja dia gitu. Gitu ya. Jadi memang kita mau melihat kinerja per masing-masing unit bisnis gitu. Gitu. Jadi ada market price. Nah, sekarang prinsip dasarnya gitu ya. Prinsip dasarnya isu penetapan harga secara umum. Prinsip utama di sini ya, prinsip utama HT, transfer price atau harga transfer, sama dengan harga yang dibebankan seandainya produk tersebut dijual kepada pembeli luar atau dibeli dari penjual. Prinsipnya itu. Jadi jangan sampai gitu ya, chips ini, divisi chips ini menjual di atas harga pasar. Pasti iPhone teriak-teriak nih. Wah, saya akan kinerja saya, untung saya akan berkurang nih. Dengan kualitas sama, saya bisa beli di Intel 17. Masa kamu jualnya 20? Gitu. Saya beli di luar saja. Nah, ini namanya sourcing decision. Sourcing decision adalah bagaimana si iPhone ini bisa memilih source dari bahan baku mereka, apakah dari internal atau dari eksternal. Itu sourcing decision namanya. Gitu ya. Nah, ini kita kembali. Dijual atau sama saja. Ini si chips ini kok nggak mau menjual ke iPhone tapi maunya murah. Orang saya kalau ke Samsung bisa beli jual dua-dua, udah saya nggak mau jual ke kamu gitu loh. Karena keuntungan saya akan menurun nih. Kinerja saya kan berdasarkan keuntungan. Kalau saya jual ke kamu gitu, ke iPhone gitu. Prinsipnya itu ya. Jadi prinsipnya adalah harga transfer harusnya sama dengan harga pasar.
seandainya saya produk tersebut dijual di pasaran. Jadi kalau di sini harganya 20, sini ya, ini 20, 20 minimal, ini prinsip umumnya ya, walaupun nanti akan ada pengecualian. Ya harga transfernya itu 20 gitu. Gitu ya, paham ya? Sampai di sini bisa dipahami nggak? Atau ada pertanyaan? Saya ulangi sekarang, saya tanya nih ya, supaya nggak tidur nih, yang kameranya off terutama nih. Siapa nih? Rido, Rido ada nggak? Rido, apa itu yang dimaksud dengan transfer pricing dari apa yang saya jelaskan? Kira-kira dengan bahasamu sendiri, gimana Rido? Rido mana? Rido ada nggak? Rido nggak hadir ya? Berarti saya absen nih, saya alfakan. Rido ada? Oke, Rido nggak ada ya. Muhammad Fadilah, gimana? Fadilah jawab, kira-kira dari penjelasan saya dengan bahasamu sendiri lah, nggak apa-apa, pengertian. Apa itu yang dimaksud dengan transfer pricing? Transfer pricing tentang bagaimana merancang metode akuntansi yang memadai untuk transfer barang dan jasa. Itu mah baca itu dengan bahasamu sendiri, itu baca dari situ definisi tadi. Kira-kira apa? Itu bahasa teks itu. Apa? Pengertian yang dari saya sampaikan tadi. Jangan lihat definisi di slide tadi, itu umum ya. Lebih spesifik lagi. Ada, Fadila? Ada, Pak. Mau menjawab? Oke, kalau enggak yang lain ya. Bapak, saya mau coba. Tunggu saya coba yang lain dulu ya, sebentar. Saya mau coba Pak Amila. Ya, Juan Moses, mana Juan Moses? Gimana Juan Moses? Transfer pricing menurut kamu apa itu? Juan Moses? Apa tadi saya lihat motor, Pak. Ya, silakan. Menurut yang mana ya, Pak? Transfer pricing apa itu transfer? Kan saya sudah menjelaskan. Saya bisa tahu nih kalau yang mendengarkan menjawab bisa gitu, bisa menjawab. Kira-kira apa menurut kamu transfer pricing itu? Membeli barang di pabrik gitu, Pak. Di pabrik gimana? Ya, misalnya saya membeli HP gitu, Pak. Belum spesifik ya. Ya, Pak. Oke, yang lain. Nah, ini berarti nggak mendengarkan nih. Coba, Pak. Siti Robiah, dulu yang kameranya off dulu. Siti Robiah, bisa mendengarkan nggak? Ada, Pak. Ya, kira-kira apa itu transfer pricing? Dengan bahasamu sendiri dari apa yang sudah saya jelaskan. Transfer pricing adalah suatu kebijakan ya Pak. Kebijakan yang dari perusahaan dalam menentukan harga transfer tersebut. Gitu bukan Pak? Iya. Harga transfer apa? Transfer baik itu barang atau jasa. Siapa ke siapa? Dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, itu justru bukan transfer pricing. Nggak dengerin nih. Nggak dengerin. Makanya yang off itu sepertinya memang tidak mendengarkan. Saya tanya lagi yang off ya. Sebelum nanti saya lempar nih. Suci. Suci. Sulastri. Suci. Suci malah menghilang nih. Suci. Suci mana nih? Nggak ada nih Suci nih. Suci, Sulastri. Bapak, di chat katanya mic-nya Suci lagi bermasalah, Pak. Oke.
Nah, saya cek lagi. Siapa nih ya? Arsona lah, Arsona mana? Arsona. Dengerin nggak? Ada, Kalau Pak. di bengkel gimana? Arsona, silakan. Kalau menurut saya transfer pricing itu suatu kebijakan perusahaan untuk menetapkan harga barang atau jasa dari perusahaan ke organisasi yang lain tapi dalam perusahaan yang sama, Pak. Oke, bagus. Ini mendengarkan nih. Ya, ada yang mau nambahkan nggak yang lain? Arsona, bagus. Ada yang mau Saya, menambahkan? Pak. Silakan. Ya, Saya, Revina, Pak. silakan, Revina. Jadi kalau menurut saya transfer pricing itu adalah harga yang ditetapkan antara dua pusat laba yang dimana suatu barang dijual dari pusat laba satu itu bisa berupa output terus dijual ke pusat laba lainnya bisa jadi itu inputnya, Pak. Iya, bagus sekali. Bagus. Ada yang lain mau menambahkan? Apa hubungannya dengan harga pasar? Nah, ini udah ada sebenarnya prinsip utamanya ya. Nah, jadi itu ya, patokannya sebenarnya harga pasar gitu. Oke, kita udah bagus nih. Nanti akan saya tanya lagi ya. Saya tanya lagi. Kalau 2 kali nggak bisa juga, saya anggap absen nih. Berarti nggak merhatikan. Oke, bagaimana penetapan transfer pricing? Tadi saya sudah bilang ya, bahwa nanti ada 2 sebenarnya. Sourcing decision dengan transfer price decision. Sourcing decision itu adalah bagaimana nanti perusahaan itu apakah akan membeli dari luar atau memproduksi sendiri. Gitu. Tadi kita balik lagi ke chips ya. Ini bisa saja kita ini kan chipsnya belum ada dulu mungkin. Dulu setahu saya ya, iPhone itu memang dari Intel, MacBook itu dari Intel semua. Makanya ada MacBook yang seri mungkin i5 gitu ya. Nah, ini. Tapi dia ternyata memutuskan untuk membuat sendiri gitu. Berarti sourcing decision-nya adalah untuk membuat sendiri. Kita nggak lagi membeli dari luar yang seperti jual beli biasa. Nah, kita membuat sendiri. Nah, nanti akan ada transfer pricing di situ, gitu ya. Itu yang disebut dengan sourcing decision. Yang kedua adalah transfer price decision. Kalau sudah membeli sendiri, bagaimana kita mentransfer antar pusat laba tersebut dari chips tadi, dari prosesor tadi, kita ke unit iPhone-nya, unit MacBook-nya, unit iPad-nya. Bagaimana caranya, keputusan tentang harganya. Gitu. Jadi ada 2 ya penetapan transfer pricing-nya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Fundamental sebenarnya prinsipal itu harus biasanya gitu ya. Sama harganya dengan jika kita membeli dari luar gitu, membeli produk kita membeli dari luar atau menjual keluar itu. Jadi transfer pricing itu pada dasarnya adalah sama harganya. Makanya kita bilang dengan market price. Gitu ya. Yang digunakan adalah market price. Tetapi kalau tidak ada market price, tadi nggak ada Intel, barangnya khusus gitu ya, kita bikin sendiri. Ya, bagaimana nih cara menentukan transfernya nih harganya? Nggak ada market price, nggak ada competitive price. Ya sudah, akhirnya nanti pakai cost based transfer price. Cost based transfer saya adalah tadi sebenarnya HPP-nya berapa? Kalau chips tadi ya ternyata nggak ada di luar nih, HPP-nya 15 ya sudah, sisanya adalah ada markup buat profit. Nah, markup buat profit 5 lah kita buat profit, jadi ya total harga jualnya adalah 10 gitu. Gitu ya, ini ya. Ini yang di slide ini seperti itu. Nah, transfer price berdasarkan harga pasar. Nah, harga pasar terjadi gitu ya, transfer price pakai harga pasar kalau ada kondisi-kondisi yang terpenuhi. Nah, satu-satu kita bahas ya. Ada orang yang kompeten, artinya apa? Manajer lebih tertarik kepada kinerja jangka panjang bukan jangka pendek. Apa? Kalau ada staf yang mampu bernegosiasi, dia bisa menggunakan harga pasar kalau ternyata memang manajer itu lebih pengen misalkan ya, jangka panjang, saya pengen kualitas. Gitu ya, pengen kualitas. Saya kembali lagi ke sini. Ini ya, nah ini akan digunakan terus nih grafik ini. Manajer iPhone bisa saja membeli yang di sini gitu ya, membeli di sini dengan harga murah, gitu ya, harga murah. Kalau ternyata kualitasnya murah, tetapi kan dia enggak, saya
atau di sini dengan harga murah di Intel ya. Tapi dia kan rasional. Saya jangka panjang. Kalau harga murah, kualitas murah, mau nanti iPhone itu akan jelek gitu loh. Jangka panjang ini nggak laku nih, orang udah nggak mau percaya sama Apple. Selama ini kan iPhone yang lebih kuat gitu ya brandingnya karena memang tahan lama, kuat gitu komunitasnya. Nah kalau nanti barang-barang yang nggak berkualitas itu akan cepat rusak gitu loh. Saya nggak mau. Jadi dia punya kemampuan begitu. Kalau begitu kan enggak, ya cari yang termurah saja gitu. Atau harga negosiasi, ada staf yang bisa menegosiasi gitu. Jadi bisa menegosiasi harga. Wah ini kemahalan nih, saya pengen cuman yang 17 lah, kamu keuntungannya 20 saja. Tapi kalau enggak, mau dikasih 25 juga dia cuek aja. Nah ini cuek aja, oh padahal ketinggian nih gitu. Jadi bisa pakai harga pasar kalau ternyata memang ada orang yang kompeten bernegosiasi dan ini. Atmosfer yang baik. Nah ini ya, harus adil gitu kan. Transfer price harus adil. Harga pasar, barang yang identik yang di luar. Gitu kan, ada ya kalau chip dengan chips yang kualitas yang sama. Jangan sampai nanti harga barangnya itu nggak ada yang identik. Kalau yang identik ya sudah, nggak pakai harga pasar, pakai yang tadi. Jumlah harga pokok ditambah marginnya berapa. Gitu ya. Kemandirian sumber. Tadi Intel tuh tersedia, di luar tuh banyak, ada yang memproduksi Samsung, itu boleh gitu. Dan manajer juga diizinkan kalau perusahaannya itu CEO-nya bilang nggak boleh, lu nggak boleh beli di luar, pokoknya beli di M1, misalkan begitu ya. Dia nggak punya otoritas untuk memilih alternatif ya, nggak bisa menggunakan harga pasar gitu ya. Mereka tidak diizinkan, nggak boleh. Nah ini asumsinya adalah mereka diizinkan. Nah, oke. Ya, informasinya lengkap. Berapa cost-nya, berapa harga alternatif, ada negosiasi. Tetapi dalam konteksnya kan susah ya. Kita punya kriteria-kriteria ini susah. Makanya kalau di sini itu sebenarnya rarely, jarang gitu ya. Gitu ya, jarang. Sehingga akhirnya nanti akan terbentuk harga-harga selain harga pasar. Tapi masih bisa lah harga pasar. Untuk itulah nanti kita membahas nih di slide berikut bagaimana sih cara penentuan dari transfer pricing tersebut yang paling tepat gitu ya. Nah, berikutnya ini ya, halangan dalam penentuan sourcing decision tadi. Sourcing decision adalah keputusan kita mau memproduksi sendiri atau kita beli dari unit kerja lain, dari luar perusahaan. Tadi contohnya yang Intel sama M1 ya, gitu. Ini sourcing decision. Nah, ada beberapa kondisi nih, pasar yang terbatas. Gitu ya. Pasar yang terbatas misalkan ya, kapasitasnya membatasi penjualan eksternal gitu. Ini untuk unit yang terintegrasi. Hanya ada sedikit kapasitas independen untuk produksi antara. Jadi intermediary, contohnya gini. Contohnya kalau pasar yang terbatas itu ketika industri kertas lah. Industri kertas itu kan mulai dari kayu gitu ya, jadi bubur kertas, kemudian nanti diolah jadi kertasnya gitu kan. Nah, biasanya itu terintegrasi sehingga ketika nggak ada orang yang perusahaan cuma menjual bubur kayu saja gitu. Biasanya satu perusahaan sendiri itu dari mulai pengolahan kayu, bubur kayu sampai jadi kertas gitu. Nggak ada yang seperti itu. Misalkan saya perusahaan yang membuat kertas, saya pengen bubur kayunya saja. Ada tetapi jarang gitu. Biasanya satu perusahaan gitu ya, satu perusahaan yang terintegrasi. Nah ini, jadi keputusannya seperti itu. Kalau ternyata pasar yang terbatas ya sudah terintegrasi gitu. Jadi mau tidak mau kita harus beli di unit bisnis perusahaan kita sendiri. Kita membuat gitu loh. Jadi kesian nih nanti kalau perusahaan kertas misalkan bola dunia, kalau dia nggak punya bubur kertas gitu ya, bubur kayunya itu akan susah dengan mereka gitu. Jadi keputusannya adalah kalau perusahaan kertas harus terintegrasi, dia bikin sendiri bubur kayunya sendiri, produksi hutannya sendiri, bisa jadi seperti itu. Itu ya. Nah, jika perusahaan bisa untuk fasilitas maka kemudian akan menggunakan sumber luar gitu ya. Dan apalagi fasilitasnya kan untuk bikin bubur kayu itu besar. Jadi kemungkinan besar si divisi kertasnya itu akan membeli dari situ gitu. Ini contoh lain adalah ini unit perusahaan minyak gitu ya. Ini ya, contoh perusahaan minyak. Perusahaan minyak gitu ya harus membuat
Ini contohnya perusahaan minyak ini. Nah, ini ya. Ini kan ada nanti hulu untuk eksplorasi sama pengembangan ya. Ini akan ada crude oil gitu ya, crude oilnya ya. Crude oil, hasil minyak mentah. Minyak mentah ini akan di-refine di unit usaha sendiri. Nah, refining gitu, refining. Nah, ini akan menjual di sini nih. Menjual ke sini refining. Misalkan Pertamina lah, Pertamina. Biasanya Pertamina yang akan mengambil ya dari unit usaha produksinya gitu ya. Misalkan 1 barrel sekarang mungkin 70 lah ya. Saya nggak tahu berapa, 100 mungkin sudah. 70 lah kita taruh 70. Berarti dia ngambilnya dari sini gitu. Bisa juga dia ngambil dari lain. Misalkan Shell ya. Shell jual juga, dia punya unit produksi minyak juga, minyak mentahnya. Dia ternyata harganya 60 gitu ya. Pertamina ya bisa jadi ngambil dari sini untuk refiningnya. Tetapi karena tadi ini investasinya besar, bikin crude oil kan ini kayak rig gini kan, rig ini besar nih. Sehingga Pertamina bilang nggak boleh beli di luar, kamu harus beli di sini berapa apapun konsekuensinya. Nah, ini yang disebut dengan ini tadi. Ini besar kan ya. Jadi kecil kemungkinan mereka kan menggunakan sumber dari luar, ya ambil dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Jadi keputusannya itu, keputusan untuk ngambil dari Shell atau ngambil dari unit produksi Pertamina sendiri nih untuk refiningnya ya, untuk pengolahan minyaknya itu jadi bensin gitu ya. Itu tergantung dari beberapa kondisi seperti itu. Nah, tetapi ini harga transfer yang paling memuaskan adalah harga kompetitif, harga pasar tadi. Gitu. Ini ya. Karena ini mana? Ini. Jadi harga kompetitif ya. Karena bisa jadi nanti ini mana tadi? Ini. Bisa jadi nanti ketika kita membeli 70, ini kan 60 ya dijual. Ini harga kompetitifnya 60. Artinya apa? Berarti ini si unit Pertamina yang menghasilkan crude oil ini nggak efisien. Orang Shell aja bisa menjual dengan 60, kok Pertamina 70. Berarti ada biaya-biaya yang tidak perlu yang ada di sini. Gitu. Makanya tidak efisien nih, tidak efisien. Ini terlalu mahal nih gitu kan. Nah, ini juga tadi yang saya bilang bahwa ini bisa dipakai untuk mengukur kinerja ini. Harga kompetisinya berapa sih? Nah, kita harus setting harga kompetisi memang 60. Karena berarti ada selisihnya 10 ini disebabkan adanya tidak efisiensi dari Pertamina itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, perbedaan antara competitive price yang tadi 60 dengan produksi sendiri, inilah yang nanti kita sebut dengan save ya, save money gitu ya, save money. Save money ya. Atau sebaliknya gitu, harga kompetitif 70, kita bisa memproduksi dengan 50. Nah, berarti kan kita save money itu di situ. Gitu. Dengan membeli sendiri, dengan membangun sendiri. Itu harus diperhitungkan gitu. Oke, saya tanya lagi ya. Apa yang dimaksud dengan sourcing decision? Gitu. Saya tanya nih. Sourcing decision itu apa sih? Sourcing decision tadi saya sudah jelaskan ya. Saya tanya ini siapa? Ini siapa nih ya? Himaksi Riset dan Analisa. Ini siapa ya namanya di sini? Ine ya? Nggak jelas. Soal pakai nama sendiri ya? Ine atau siapa nih? Yang namanya Himaksi gitu. Bapak, saya mau coba boleh nggak, Pak? Enggak, ini dulu nih. Saya Himaksi siapa? Himaksi siapa nih? Bapak ini Azarin. Ya, ganti nomor namanya ya. Iya, Biar saya tahu. keluar masuk mulu jadi namanya berubah. Ya. Balik ke awal. Siapa namanya Zarin? Apa yang dimaksud dengan sourcing decision? Sourcing Decision itu untuk nentuin apakah memproduksi sendiri atau beli dari luar. Oke, bagus. Ya, bagus. Keputusan ini ya, Ya, Pak. oke, udah cukup. Cukup. Bagus. Kemudian ini siapa nih? Dewina Nur Handayani. Pertimbangannya apa sih untuk sourcing decision?
Pertimbangannya apa tuh? Membandingkan apa nih? Dewina mana? Dewina Nurhandayani nggak ada ya? Nggak ada. Berarti saya anggap absen loh ini loh, Alfa loh. Dewina. Oke. Destia, mana Destia? 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 Saya Pak. Iya, gimana? Sourcing decision sudah tadi dijawab tuh. Keputusan untuk membeli atau membuat sendiri gitu. Itu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi gitu? Apanya Pak? Maaf. Faktor-faktor. Faktor-faktornya apa ya? Produknya Pak. Apa maksudnya produknya? Jangan ngasal. Ya. Sumber daya manusianya Pak. Sumber daya manusia yang kompeten. Bener gak Pak? Sorry tadi ngobrol apa? Sumber daya manusia yang kompeten. Bener gak Pak? Itu harga pasar. Harga pasar harus ditentukan dengan kalau ada sumber daya ini. Kita pakai harga pasar untuk transfer pricing. Kalau tadi ada sumber daya manusia yang kompeten, jadi dia bisa menilai mana yang bagus gitu ya, atau tidak, di luar berapa gitu. Tapi ini keputusannya keputusan untuk menjual atau membeli terkait dengan harga transfer tadi gitu loh. Mau coba lagi? Cukup? Ini Bapak, cukup deh Pak. Maaf ya Pak. Oke, yang lain gimana? Yang lain silakan. Mau coba. Siapa nih? Amila, ya mana sebentar. Amila apa ya namanya? Saya catat dulu. Amila Nur Sofia, silakan Amila. Untuk pertimbangannya itu ada dari tingkat tingginya Pak, yaitu CEO-nya, terus pemilihan aktivitasnya gitu Pak. Jadi kan nanti apakah si produk tersebut mau dipakai barang tersebut atau tidak. Terus kalau misalnya dari tingkat tingginya untuk sudah menentukan barang tersebut, ya sudah pakai yang itu gitu Pak. Oke, itu keputusannya ya. Ya, oke, bagus. Ini sourcing decision ya. Itu tadi ya. Ini banyak yang belum tersebut sih sebenarnya, tetapi apa yang disebutkan Amila betul ya, Amila tadi ya. Salah satunya itu. Jadi memang kita mau melihat dulu kapasitas di kitanya berapa. Ada nggak kira-kira investasinya besar nggak gitu. Kalau investasinya besar ya kemudian kita ambil dari situ gitu. Kemudian apalagi ya, competitive price-nya juga memuaskan nggak gitu ya. Nah ini ada nggak yang di save nanti kalau kita membangun sendiri. Kalau kita membangun sendiri harganya lebih mahal, ya nggak usah membangun sendiri, beli aja dari luar gitu dengan kualitas yang sama ya. Tuh, oke. Ini lanjutannya ya. Mengetahui harga kompetitif, bagaimana cara mengetahui harga kompetitif yang jelas? Kita melihat harga pasar dulu, tersedia nggak tadi ya? Intel itu berapa harganya? Kemudian ada tawar-menawar enggak? Ya pastilah negosiasi dulu kan. Nah, kita negosiasi dulu gitu ya. Nah, ini bagaimana cara mengetahui harga kompetitif bisa disamakan dengan harga jual dari PL pusat laba ketika ia menjual produknya keluar. Tadi, kalau M1 gitu ya. M1 ini menjual ke Samsung misalkan mau bawa nih ya, chipnya Apple itu dengan harga 20 ya. Ini harga 20 kan tadi 15 ditambah 5 margin. Berarti inilah yang kita sebut dengan harga kompetitif. Gitu. Jadi harga kompetitif itu harga pasar. Kalau harga pasarnya nggak dapat tadi nih ya. Biasanya harga pasar harga kompetitifnya. Tawar menawar namanya juga kompetitif. Kalau nggak ada juga, ya sudah tadi harga dia menjual itu berapa ke luar itu. Gitu. Saya ulangi lagi ya, ini chip nih misalkan begitu. Ini bisa jadi nanti harga kompetitifnya ketika dia harga pasar Intel dengan harga yang sama gitu ya, atau AMD dengan kita identik ya, kita ini susah sih, identik itu susah. Dengan spesifikasi yang sama persis,
dia jual gitu ya, ini 20 atau 18. Inilah yang kita sebut dengan harga kompetitif. Samsung juga, AMD juga bikin tuh dengan yang sama, dia jual 18. Ini yang harga kita anggap kompetitif. Kalau tidak ada harga kompetitif ya tawar-menawar. Kalau kita tawar, ternyata Intel bisa loh Pak, harga sampai 15 kalau kita tawar-menawar. Inilah yang kita anggap harga kompetitifnya. 15. Kalau ini harga pasar, ini harga kompetitif. Gitu. Kalau nggak lagi ya sudah. Harga cost. Nah, ini ya harga cost. Berarti ini tadi ya, dia bisa menjual M1 ini ke iPhone dia dengan harga 15. Kita usahakan harga kompetitif atau harga pasar 18 kalau nggak ada. Atau ya minimal kalau nggak ada juga ini, nggak ada barang-barang sejenis, nggak ada ini ya sudah tadi berapa besar produksinya. Kalau HPP-nya ternyata 15, kita tentukan keuntungannya 10%. Nah, kalau 5 itu 33% lah ya. Berarti 20. Nah, jangan mau 30% kegedean. Kalau 10% ya 1,5 ya. Berarti di sini 16,5 harganya minimal, itu harga kompetitif yang kita bentuk untuk ditransfer ke iPhone unit kita. Kalau konteksnya kita punya yang iPhone-nya. Gitu. Gitu ya. Oke. Ini sih oke nih ya, biar saja ini. Nah, ini juga ini. Ini ada arbitrase ya, nanti arbitrase ini ada komite. Kalau nggak sepakat nanti ya ada arbitrase. Berapa sih yang kita sepakati untuk pihak ketiga? Ada dari manajemen mungkin, ada komitenya yang memutuskan ini harusnya harga transfernya segini. Kalau memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, gitu ya. Nah ini ada word of caution-nya nih, caution-nya. Caution-nya ini PL pembeli akan cenderung membeli dari luar, gitu, karena layanan lebih baik. Karena persaingan internal. Tadi saya balik lagi ya. Ini chips Apple. Kemudian ini iPhone. Di sini Intel gitu ya. Dia pengennya beli Intel karena biasanya layanannya lebih baik. Kalau dengan perusahaan sendiri kan, wah ini susah nih Pak, kita dianggap ini. Tapi kalau Intel dari perusahaan luar gitu ya, ini biasanya layanannya lebih baik. Nah, gitu. Atau persaingan internal. Saya nggak mau beli di sini deh karena di sini nanti jadi pesaing kita di internal, kinerjanya bisa tinggi nih kalau dia untungnya banyak gitu ya. Saya mau beli dari Intel saja gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus diinin karena kinerja mereka kan berdasarkan laba, ini berdasarkan laba. Manajernya bisa jadi iri nih. Saya nggak mau lah ini bisa bagus nih nanti. Itu ya kira-kira seperti itulah. Jadi karena ada persaingan internal. Jadi dia membelinya dari luar nih. Kecenderungannya begitu. Lagi-lagi ya tadi kalau ini bentuk organisasinya adalah unit bisnis atau divisi, sehingga tanggung jawabnya itu betul-betul penuh. Di sini dikasih otonomi, gitu ya. Tapi kalau semuanya masih di CEO keputusan ya nggak ada transfer pricing, gitu ya. Nggak begitu efektif lah, gitu ya. Jadi CEO itu menentukan udah lu jual segini aja, atau nggak ada transfer pricing sama sekali. Jadi satu unit bahan bakunya berapa nanti di marginnya itu ya nanti di hasil produk akhirnya gitu, bisa jadi seperti itu ya. Nah satu lagi adalah kalau ternyata tidak ada harga kompetitif, kita pakai cost tadi plus laba gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan cost-nya, bagaimana menghitung markup laba tadi di sini. Oke 15 ya, tetapi bagaimana dapat tahu nih 15 di sini HPP-nya dan berapa markup-nya, apakah 10%, 20 atau 30%, ini yang jadi problem di sini. Gitu ya. Kalau dia pakai cost, paling enak memang harga kompetitif ya, harga kompetitif. Gitu. Nah, kalau basis cost tadi ya, ini saya ulangi lagi ya, basis cost itu yang diambil adalah cost atau biaya aktual standar, bukan biaya aktual. Gitu. Saya ulangi lagi nih. Saya gambar-gambar lagi nih. Chips ya di sini chip biar yang lebih bagus nih. M1 ini punyanya Apple ya. Nah, ini satu perusahaan, ini iPhone. Nah, ini di luar perusahaan ada Intel dengan membuat chip yang sama juga. Nah, gitu ya. Tadi kan harga kompetitif ya. Harusnya iPhone ini bisa diberi kebebasan membeli dari sini atau dari luar perusahaan gitu. Sehingga terbentuk harga kompetitif. Kalau ternyata ada harga kompetitif, harga pasar kompetitif bisa harga pasar. Di sini menjual 18
misalkan ya 18. Inilah yang kita anggap harga pasar. Atau tawar-menawar bisa jadi 17. Sehingga kalau Apple jual 20, ini si unit iPhone ini bisa lari ke sini dengan kualitas yang sama ya, tadi saya bilang dengan kualitas yang sama. Tapi kalau kualitasnya beda, makanya harus dengan barang identik tadi yang sebarang identik. Ini memang agak sulit. Nah, agak sulit, tetapi itu asumsinya seperti itu. Nah, ternyata di sini ya, kalau nggak ada juga, ya sudah pakai ini ya, harga produksi HPP sendiri, kalau ternyata 15 di sini, dengan margin keuntungan. Nah, margin keuntungannya misalkan 5, sehingga nanti di sini harga jualnya 20. Nah, ini baru 20 itu di sini. Inilah yang kita sebut dengan harga kompetitif. Tetapi, nah ada tetapinya nih. 15 ini harusnya dia harga standar, cost standar. HPP standar bukan cost aktual. Gitu. Nah, kalian sudah belajar cost accounting ya? Kira-kira apa bedanya cost standar dengan cost aktual? Biaya aktual. Ya, siapa mau jawab? Mana? Pak, saya Pak. Bapak, saya. Mana? Siapa? Ayo, satu-satu. Saya Pak. Thomas, ya Thomas. Gimana Thomas? Kalau biaya aktual itu, saya biaya aktual itu ya Pak ya. Kalau biaya aktual itu biaya yang terjadi pada kenyataannya gitu Pak. Jadi dia udah produksi, udah pasti yang terjadi harganya ya segitu gitu Pak. Yang sebenarnya. Tuh. Kalau standar itu harga biaya bahan bakunya itu kayak sudah ditentukan gitu Pak. Udah si perusahaan udah belum berubah dan itu. Iya, putus-putus nih. Segimana, Oke, saya gitu, sudah jadi menangkap Thomas. Siapa tadi? Thomas ya. Tunggu, namanya siapa tadi? Thomas Pak. Andrew ya, saya catat dulu nih. Betul, Thomas Andrew, betul itu. Jadi kalau biaya standar itu biasanya ditentukan dulu ya. Makanya nanti ada varians ya. Kalau kalian belajar cost accounting kan sudah belajar cost accounting belum di sini? Udah Pak. Nah, sudah gitu ya. Jadi betul. Jadi standar itu yang kita standarkan, misalkan beli terigu gitu ya, atau begini. Ya standar dah. Biaya standar itu upah tenaga kerja lah gitu ya. Standarnya per hour segini gitu ya. Ternyata dia lebih tinggi. Harusnya per bulan itu 3 juta misalkan. Ini kok bisa sampai 6 juta dengan kualitas yang sama gitu. Itu kan bisa jadi kan berubah gitu ya, berbeda nih. Nah, aktualnya seperti itu. Nah, kalau kita menentukan 15 itu harus berdasarkan harga standar. Gitu ya. Kalau harga misalkan ternyata Bapak ini harga aktualnya itu bukan 15, harga aktualnya adalah 20 sehingga persentase ini 30% ya. Ini harusnya 6, jadi 26 harganya gitu. Ah, ini kan sama nih, ini kan 30% ya, sekitar 30%, 30%. Berarti sebenarnya ini ada unsur yang tidak efisien nih. Bisa jadi kenapa harusnya menghasilkan satu chips itu harganya 15 kok jadi 20? Ada harga aktual yang karena ketidakefisienan pengelolaan di unit ini gitu. Jadi jangan sampai iPhone terbebani dari ketidakefisienan yang terjadi di sini. Nah, gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Ini nih. Nah, adanya efisiensi itu jangan dibebankan di iPhone dong, gitu. Jadi harus pakai harga yang standar bukan aktual. Perkara itu lebih besar berarti kamu yang tidak bisa mengelola, gitu loh. Intinya begitu ya. Intinya begitu. Nah, kemudian markup labanya tadi sudah nih kita tentukan ya 15 biasanya. Berapa yang saya markup supaya saya ada keuntungan? Ini juga menjadi pertentangan nih. Tidak perlu ya modal, persentase investasi gitu. Ini berapa markup labanya? Jangan sampai nanti ini kan ada beban ya di sini. Ini beban investasi pembangunan gedung itu dimasukkan di sini. Jangan. Jadi tidak perlu menghitung modal yang digunakan gitu. Ini intinya begitu ya.
Sekarang biaya tetap hulu, BTH dan laba nih ya. Nah, bagaimana nih? Kalau ternyata ada cost tetap di sini, biaya tetap di sini. Apa sih biaya tetap? Kan tandingannya biasanya biaya variabel ya, variable cost. Biaya tetap itu apa sebenarnya? Dan biaya variabel itu apa? Contohnya apa? Contohnya juga apa? Kira-kira ada yang mau menjawab di sini? Nah, ini cost accounting. Makanya saya bilang ya, ini keterkaitan dengan cost accountingnya tinggi. Apa itu biaya tetap? Contohnya apa? Biaya variabel itu apa? Contohnya apa? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Sonia, Pak. Sonia, silakan Sonia. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang tetap, Pak. Contohnya biaya sewa. Kemudian kalau biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Contohnya biaya bahan baku, Pak. Iya, bagus Sonia, bagus sekali nih. Itu ya. Jadi contohnya begini, saya contohkan lagi nih, saya bolak-balik ke chips ya. Chips dengan M1 ya, chip dengan M1 dengan iPhone gitu ya, iPhone. Ini biaya tadi kan harusnya cost biaya ya 15. Kalau BTH ini bisa jadi 15 ini mengandung biaya tetap. Biaya tetap itu apa? Biaya tetap itu biaya yang tidak berubah ketika terjadi perubahan jumlah produksinya gitu ya. Ini biaya sewa nih, gitu ya, biaya sewa. Sewa kantor misalkan ya. Sewa kantor mau berapapun produksinya, chipsnya mau 1 juta, 1.500.000, tetapi kan tetap biaya sewa itu segitu gitu loh. Nah, beda dengan biaya variabel ya. Kalau biaya variabel itu ya misalkan biaya bahan baku tadi, semakin banyak digunakan ya bahan bakunya semakin tinggi biaya variabelnya gitu. Nah, ini mengandung ini nih gitu. Ini ya biasanya mengandung biaya sewa dari 15 ini, HPP-nya gitu ya. Jadi bisa jadi mengandung tetap, PL penjual akhir biasanya tidak tahu. Nah, ini penjual akhir ini pusat laba yang akhir ini tidak tahu bahwa itu mengandung ini. Makanya harusnya ini ya tadi ya. Apa yang harus dilakukan adalah buat kesepakatan antar bisnis unit. Kalau memang harus dibebankan, ya bagaimana nanti caranya? Gitu. Nah, ini ya, nanti kalian ada beberapa sih sebenarnya di sini. Pertemuan periodik untuk menekan harga jual luar, pembagian laba, kemudian penetapan harga 2 langkah, pembandingan sebesar kos variabel standar untuk produksi atau periodik kas tetap dihubungkan dengan fasilitas dicadangkan untuk PL pembeli. Nah, ini banyak macamnya ya. Gitu ya. Jadi banyak macamnya sehingga adil tadi kan saya bilang harus adil-adilnya, jangan sampai membuatnya karena kinerjanya diukur nih dua-dua ini gitu. Nah, pembagian laba juga seperti itu ya. Pembagian labanya nanti bagaimana kalau ada biaya-biaya seperti itu gitu ya. Nah, nanti mungkin ini ya, misalkan ya menurut cost variabel standar. Setelah produksi terjual dibagi ya, harga jual dikurangi cost manufaktur dan pemasaran variabel. Cocoknya untuk produk. Masalahnya adalah bagaimana menentukan kontribusi masing-masing BU gitu loh. Jadi setelah digabung-gabung ada keuntungan, bisnis unit ini dapat berapa sih sebenarnya profitabilitasnya gitu. Nah, kalau memang dia mau harga akhir saja atau 2 harga set gitu ya, 100, 1.700, ini produk akhir ya. Ini produk akhir. Jadi nanti, nah ini belum begitu jelas ya. Misalkan gini ya, saya ulangi lagi nih, chips dengan iPhone gitu kan. iPhone. Nah, ini tadi 15 ya, 20 lah ya. Ini harusnya 15 dijual 20. Nah, ada 5 kan? Ini 5. Oke, ini chips ini udah 20. Nah, ada barang-barang lain ya, 30 dan lain-lain sehingga 100. Nah, ini 100 ini dijual oleh iPhone, HPP-nya nih ya, 300. Sehingga ada margin 200 keuntungan ya. Nah, marginnya 200. Ini nanti ini seperti ini ya, 1.700. Ini tentukan nih pokoknya segini. Pokoknya 200 untungnya. Kita nggak memperhitungkan tadi ini kalau ternyata memang dia tidak diperhitungkan laba-laba di sini gitu ya. Atau begini, enaknya begini, ini 15 saja. Nah, ini lari ke 15 ya. Dia nggak memperhitungkan margin. Sehingga nanti
yang dijadikan harga adalah harga hulunya, gitu ya. Harga hulunya, hilirnya ini berarti 20. 20 inilah nanti yang akan kita distribusikan ke sini. Ah, gitu, distribusikan ke sini. Oh, karena iPhone unsur chipsnya ini hanya 10% gitu ya, 10% dari total cost, berarti kita cuma dapat 20 nih keuntungannya di sini. Gitu. Itu seperti itu ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah yaitu tadi, ini kantor pusat yang menentukan. Ini jumlah BU lebih besar daripada laba perusahaan, bisa jadi ya, menciptakan perasaan ilusif. Bisnis unit lebih ingin melakukan penjualan internal gitu. Ini yang akan nanti terjadi gitu ya. Nah, itu. Nah, yang dua slide terakhir lah kayaknya nih, mungkin 3 atau 4 ya. Ini sekarang bagaimana kalau ada layanan perusahaan corporate service gitu. Nah, corporate service nih ya, corporate service. Corporate service itu biasanya ada layanannya dengan IT gitu ya. Nah, kalau begini nih, seperti ini ya. Ini kan ada unit IT nih, unit terpisah biasanya, unit HRD, ada unit R&D, Research and Development, yang ternyata ini juga dipakai di sini oleh sini IT. Misalkan ya, ini juga memakai nih chipsnya. Saya mau bikin chips itu yang bisa melihat nanti kalau orang IT nih, bikin dong aplikasi yang bisa melihat kalau dia panasan dia menurunkan sendiri, gitu. Atau iPhone saya mau buat aplikasi begini. Nah ini kan cost-nya kan dari sini nih. Nah, ini layanan corporate. Lalu bagaimana cost ini bisa incur dan bisa diakui di sini gitu. Nah, itu intinya gitu ya. Jadi ada layanan yang dikendalikan dan memang ini sering terjadi ya. Ini contoh saja nih ya. Ini kemarin nih, belum lama saya beli MacBook. Saya udah lama ya pakai MacBook sejak 2010 kalau nggak salah 2011. Biasanya awet banget gitu. Nah, kemarin saya pakai yang M1 ini ternyata rusak. Karena saya taruh di mobil siang-siang gitu, saya taruh di dashboard, saya buru-buru, itu kepanasan, panas banget itu, ada 3 jam 4 jam lagi sedang trik-triknya. Ternyata logic board-nya rusak, gitu, logic board-nya rusak. Wah, ini kok mati terus, ini kok kenapa bisa? Nah, akhirnya saya melalui online dulu. Jadi online saya ada tuh Apple Service Center gitu ya. Nah, Apple Service Center ternyata saya lihat itu pusatnya di Singapura, walaupun dia pakai bahasa Indonesia gitu ya. Ini orang di Singapura, jadi ada ini Apple Indonesia ya, Apple Indonesia tadi iPhone, nah iPhone, kemudian ada chips di sini ya. Ini untuk service centernya ini di Singapura ternyata gitu. Dan ini layanan ini untuk seluruh beberapa negara di Asia gitu ya, di beberapa negara di Asia. Kenapa dia membuat seperti ini supaya efisien saja. Jangan sampai nanti saya bikin service center di sini ternyata memakan biaya. Bikin service center kan harus tenaga kerja, ada upahnya tenaga kerja, ada bangunan yang harus dia bangun gitu kan. Nah, makanya dia bikin seperti ini. Tetapi yang jadi masalah adalah service di perusahaan ini cost-nya harus dibagi-bagi nih ke sini. Kenapa? Karena iyalah ada butuh tenaga kerja yang menggunakan kan kita. Mungkin nanti dia dibebankan biayanya. Di sini kan profit center sendiri kan, profit center berdasarkan berapa orang yang melakukan konsultasi ke sini, gitu, konsultasi ini. Nah, saya di situ, saya udah langsung cepet banget. Kayaknya ada orang Indonesia di sana karena saya lihat di Singapura tapi orang Indonesia. Karena nomornya itu nomor Singapura, pakai nomor HP Singapura, bisa WA juga, WA-nya pakai WA Singapura. Nah, berarti saya di ini, tolong nanti saya lupa pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris atau mix ya, kayaknya bahasa Indonesia ya, iya bahasa Indonesia. Saya ini tolong diinikan lagi, coba di restart gitu ya, masuk ke save mode gitu ya, begini, ada apa save potret begitu ya. Ini ada begini nih, ada apa namanya, ada simbol-simbol gitu ya, simbol-simbol, ada hasil ininya terus minta dikirimin. Baru dia bikin kesimpulan, oh ternyata ini kayaknya logic board-nya. Bapak silakan, saya lupa pakai bahasa Inggris ya. Ke ini service center yang ada di Jakarta gitu, dia sebutin tuh berapa, ada yang di Menteng kalau nggak salah saya, di Menteng, silakan ke sana gitu. Akhirnya saya ke sana dan karena masih proses
insurance ya, akhirnya diganti itu. Sampai sekarang alhamdulillah nggak apa-apa gitu ya, karena memang rusak gitu, karena kepanasan katanya. Udah diganti dan cukup mahal itu karena masih proses, masih ada 1 tahun asuransinya gitu ya. After sales product gitu ya, itu bisa ini ya akhirnya gratis. Nah, itu yang saya mau gambarkan adalah bahwa mereka membuat sendiri nih gitu. Ada service center yang memberi pelayanan kepada beberapa macam unit bisnis bahkan antar negara gitu. Nanti inkernya kalau ada cost itu ya dibebankan ke sini gitu. Dia tetap profit center nih. Dia menjual jasa segini gitu ya. Jual jasanya misalkan wah tadi ada Pak Firdaus sudah konsultasi ini $2. Padahal untuk ngupah tenaga kerjanya dia cuma $1, ya untunglah $1. Nah $2 inilah dibebankan ke unit iPhone yang ada di Indonesia. Nah kira-kira begitu ya. Jadi corporate service itu seperti itu. Nah gitu. Nah itu ya. Nah bagaimana mengadministrasikan nih transfer pricing? Ada negosiasi tadi udah ya. Ada juga arbitrase kalau ada konflik tuh. Ada konflik ya harus ada komitenya nanti yang menentukan. Wah saya nggak mau harga 20, wah saya nggak mau harga segini gini. Nanti bisa ada arbitrasenya gitu ya, negosiasi gitu ya, arbitrase kalau ada konflik gitu. Ini yang tadi saya bilang ya, share service centers nih, gitu. Ini service center sehingga nanti bagaimana? Ini baca saja. Ini ada contoh juga selain tadi contoh Singapura gitu ya, service centernya Apple gitu ya, ini juga ada beberapa bank yang seperti itu gitu. Jadi sehingga hemat dia kan, ini bisa hemat nih, ada beberapa ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana adanya cross functional management. Nah cross functional management ini contohnya di Toyota nih ya. Di Toyota kalau cross functional management kita belajar ada beberapa tipe organisasi. Ada yang masih ingat nggak? Tipe organisasi, tipe perusahaan itu ada 3 sebenarnya. Masih Pak. Apa saja sebutkan, Masih, Pak. silakan. Ada yang mau menyebutkan nggak? Saya Pak. Ya, Revina silakan. Yang pertama divisi fungsional, yang kedua unit bisnis, yang ketiga matriks. Ya oke, bagus, Revina ya, betul. Nah kalau yang tadi transfer pricing itu biasanya unit bisnis ya atau divisionalisasi. Kalau cross functional management dia yang matriks. Gitu. Kalian masih ingat ya matriks ya? Matriks itu berdasarkan project misalnya, project A, project B gitu. Jadi manajer di project A ini satu manajer bisa kerja di project A, project B gitu, saling ini C ya, saling matriks gitu. Hubungannya saling silang-silang gitu ya. Nah, ini contohnya yang kalau dicontohkan adalah ini Toyota nih di sini. Ini Toyota ya. Toyota kira-kira dia punya unit sendiri, komite ya ini ya, komite yang untuk proyek untuk kompleks proyek dengan develop new ideas. Gitu. Dia punya sendiri nih, The Matrix. Jadi orang-orang yang kerja di sini ini bisa ke berbagai macam unit bisnisnya. Gitu. Contohnya mobil lah ya, mobil ya. Nah, ini misalkan komite apa di sini ya? Komite apa di sini? Cross functional komite ideas ya, komite ide gitu ya. Nah, ini bisa bekerja di unit bisnis Toyota nih. Nah, kayak tadi pagi tuh saya mau melihat ada mobil ya, mobil hybrid cross Toyota. Dia sistemnya yang hybrid ya, pakai hydro. Jadi nggak cuma bensin, tapi dimasukkan juga tenaga hydro di situ. Nah, ini kan hasil kerja komite ini ya, sehingga nanti merek mobil tertentu akan ini kan ada tenaga kerja, ada biaya lainnya ini proyeknya ini dipakai di salah satu mobil Honda gitu, mobil Toyota. Kira-kira mobil Toyota apa saja sih? Silakan. Ada yang tahu nggak mobil Toyota nih? Toyota apa saja? Saya lupa nih. Avanza, Pak. Avanza, betul. Nah, ini Avanza. Ada lagi? Altis. Ya, Altis. Ada lagi? Camry. Yaris. Camry, Yaris, Innova. Wah, banyak ya. Nah, ini jadi ini dipakai nih biaya-biaya ini ke sini. Itu yang disebut dengan cross functional management. Ada manajemen di sini yang akhirnya dia mentransfer cost.
wah ini cost-nya sekitar 60 million. Wah, untuk menghasilkan produk, bukan produk ya, pengembangan hasil dari hybrid gitu ya. Ya udah, mau dibebankan berapa ke Altis, Avanza, Camry, Yaris, ini berapa? Nah, intinya begitu ya. Jadi ada namanya cross functional. Ini terutama untuk perusahaan yang dalam bentuk matrix gitu. Nah, selesai gitu ya. Oke, teman-teman, saya harapkan paham ya. Ini paham saya dikit-dikit lah supaya mengulang-ulang. Mudah-mudahan paham sehingga nanti mungkin ya minggu depan atau 2 minggu lagi kita coba offline saja. Offline sambil kita berdiskusi. Saya juga ingin kenal kalian lebih detail saja, lebih detail lagi karena kalau di sini kan saya juga ada yang mati ininya, kadang berbeda dengan aslinya juga gitu ya. Kalau ketemu di mana gitu menyapa ini siapa saya lupa gitu. Kalau untuk yang kelas offline rata-rata saya kenal gitu, beberapa kali ketemu di kampus saya masih ingat gitu.